Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu. Maaf jika kita wanita sedang libur atau menstruasi, apakah boleh memuaskan suami menggunakan mulut? Terima kasih. Bismillah. Di saat kemarin ada yang tanya masalah apa itu? Jadi kalau sudah urusan hal semacam itu, mari kita tingkatkan wibawa majelis supaya tidak di majelis kita bicara sesuatu yang tidak pantas. Kemarin ada yang tanya masalah apa, lupa kemarin. Juga masalah-masalah yang sensitif seperti itu. Dan jangan membiasakan kita di majelis saat membicarakan hal yang demikian itu dengan dibarengi dengan guyonan, merendahkan syariat itu menjadi sebab barokahnya ilmu dicabut. Baik, kita bicara tentang syariat. Suami istri halal. Anda boleh berbuat apa saja suami istri. Bebas. Anda bersenang-senang dengan kupingnya, dengan rambutnya, dengan apa saja boleh. Halal. Cuman yang diharapkan dalam dua keadaan. Waktu haid memasukkan ke lubang depan. Memasukkan seorang suami alatnya ke lubang depan. Kemudian yang kedua yang diharamkan memasukkan ke lubang belakang. Baik dalam keadaan haid atau tidak haid, hukumnya haram dan dosa besar. Ini usaha haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa' fil mahid. Bertanya tentang haid, bagaimana jauhi wanita urusan itu. Tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid. Haid bukan istihadhah ya. Istihadhah adalah darah tapi bukan darah haid. Ini ada ilmunya khusus. Tanyakan kepada ahlinya nanti. Kita juga punya diklat haid praktis 30 menit 30 menit. Kemudian selebihnya adalah Anda boleh bersenang-senang, boleh apa saja. Mohon maaf, jadilah wanita cerdas. Ini adalah ilmu yang mungkin jarang dihadirkan. Seorang suami yang soleh, mungkin seorang suami yang soleh, dia mungkin di luar melihat sesuatu yang diharamkan, cuman dia orang menjaga diri. Astagfirullah, saya melihat aurat di luar. Karena dia seorang soleh, dia tidak mau menuruti itu semuanya, karena itu adalah haram. Maka dia tutup mata, pejam mata dan menjauhkan itu semuanya. Tapi dia seorang laki-laki normal, bangkit syahwatnya, pulang ke rumah, istrinya mens. Istrinya ada halangan, ayo mau diapain? Ayo menjadi istri yang aktif, inovatif. Anda tidak boleh melayani suami Anda dengan sesuatu yang khusus itu. Tapi Anda harus bisa senangkan suami dengan diri Anda. Misalnya, mohon maaf, ini majelis mulia, jika seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, maka dia telah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi kalau dia mengeluarkan air mani dengan tangannya seorang istri, kecerdasan istri, selesai, dan itu adalah pahala. Maka jadilah istri cerdas. Jangan istri kalau sudah lagi men, masya Allah, libur buat kopi, liburnya dengan suami, sampai suami itu masya Allah stres. Anda bisa menyenangkan dengan diri Anda. Mohon maaf, mufakhadah di antara dua paha yang penting tidak masuk wilayah itu, atau apa saja. Mohon maaf, ini saya sampaikan majelis mulia, sebab banyak wanita gayanya sih, modelnya kayak hebat-hebat, tapi masya Allah bikin stres suami. Hati-hati itu. Hei para wanita, sadar, senangkan suamimu dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, dengan tanganmu, dengan apapun. Yang penting kalau Anda haid, jangan masuk wilayah itu. Sebab kadang suaminya sampai kena sudah tidur, masih akan diwakin kopi enggak, sarapan enggak, bang beli makan di warung aja bang, yang ngoroknya yang digedekan. Wahai para istri yang solehah, Anda harus aktif dan inovatif. Ada ide-ide untuk menyenangkan suami. Adapun masalah, mohon maaf, yang ditanyakan dengan mulut, ketahuilah, hei para suami, engkau tidak boleh memaksa istrimu untuk melakukan itu, karena belum tentu dia nyaman. Kalau dia merasa jijik, Anda tidak boleh paksa, haram. Atau sebaliknya, tidak boleh egois seorang suami, harus kau lakukan, tidak. Kenapa? Mohon maaf, karena itu adalah wilayah yang bukan wilayah bersih. Wilayahnya orang dari makanan yang bersih dibuang lewat mana? Lewat itu. Akan tapi kalau memang ada orang, seorang wanita yang mau melakukannya misalnya, atau sebaliknya, bagaimana, apakah boleh? Ketahuilah, di situ ada cairan yang najis. Air mani tidak najis, khilaf di antara ulama. Mazhab Syafi'i najis, tapi cairan selalu najis. Maka kalaupun seandainya harus melakukan, mohon agar tidak ditelan, karena itu adalah jangan sampai karena itu najis, tidak usah ditelan cairan-cairan. Adapun masalah air mani adalah khilaf di antara ulama. Akan tapi boleh seorang suami, seorang istri melakukan yang demikian, tentu dengan keridhaannya dan tentunya dengan waspada. Tidak boleh sampai ada masuk ke dalam perutnya sesuatu, karena itu ada madhi. Sebelum mani adalah najis, cairan-cairan sebelum mani adalah najis. Dan wahai para suami dan para istri, yuk kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, akhlaklah yang baik.
Dan kenapa biasanya ada pertanyaan demikian ini? Karena apa? Naudzubillah, ada yang ditonton yang salah, gurunya salah, dari film-film yang ngaco itu ditiru, sehingga dia bingung untuk menyelesaikan urusan pribadinya dengan cara ini cara itu. Tidak ada cara yang lebih indah dan diajarkan Nabi. Seorang laki-laki duduk di perempatan istrinya, maksudnya duduk di atas perut istrinya, di atas ini, itu adalah cara yang paling bagus. Nggak usah macam-macam, petunjuk dari Nabi. Itu hanya gara-gara sering nonton film kotor, makanya banyak pertanyaan aneh, tapi pun harus dijawab, harus dijawab, harus dijawab, selesai. Semoga Allah bisa menjadikan anda orang yang bisa menyenangkan. Termasuk wahai para suami, mungkin ada seorang suami yang mohon maaf, ada bermacam-macam sebab, ada ejakulasi dini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketahuilah, jangan biarkan istrimu terlantar. Dia bisa senang dengan jemarimu, dengan tanganmu, dengan anda, dengan apapun, dengan cumbuanmu. Jangan sampai menjadi seorang suami egois. Dan Nabi marah. Nabi marah dengan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya. Nggak pakai mukaddimah, pakai minyak wangi dulu deh para suami, sikat gigi yang bersih, kemudian cumbu, rayu, seperti halnya engkau ingin melihat dia cantik, dia jaga, ingin melihat engkau paling tidak agak ganteng dikit deh. Kemudian lihat, seperti halnya matanya ingin melihat dirimu indah, telinganya juga ingin mendengar kalimat indah, dan juga hidungnya pun juga ingin mencium bau harum. Cobalah siap. Makanya sebelum pulang kantor itulah mampir pom bensin dulu deh, bersih-bersih pakai minyak wangi. Ini penting. Nah, kemudian jangan sampai mohon maaf anda puas, dia tidak puas, anda zalim. Kalaupun anda tidak memuaskan dengan itu karena mungkin anda punya sesuatu sakit dan sebagainya, maka ketahuilah istrimu adalah seorang wanita yang beriman. Dia tidak akan melakukan zina, akan tapi anda harus bisa memuaskan dengan apapun, dengan tangan anda dan seterusnya. Kalau dia mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, wanita itu, dia dosa. Tapi kalau dengan tangan sang suami tidak dosa. Mohon maaf, ini majelis mulia, dan jangan dijadikan bahan guyonan yang demikian ini. Ini adalah ilmu. Kadang-kadang begitu, suami cuek mendatangi istrinya, sudah nggak pakai mukaddimah, langsung selesai. Punya anak 6, nggak pernah seorang istri merasakan senangnya dalam hubungan suami istri. Akhirnya apa? Itulah yang menjadikan istri ogah-ogahan. Mau melayani suami, saya dapat mandi saja, tidak pernah mendapatkan kesenangan. Anda suami zalim. Baik, istri pun juga demikian. Selesai, aktif, inovatif, indah, karena itu halal. Adapun yang haram tidak dibahas. Keharaman zina, hina, rendah di dunia, rendah di akhirat. Zina rendah di dunia, rendah di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina, mencukupkan dengan yang halal.